Kalau memang ada yang mau 1 M, udahlah. 1 miliar. Iya. Tahun ini adalah tahun yang terakhir. Tahun terakhir untuk Iya, Master Bejo. untuk Master Bejo. Setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Muhammad Amin Faisal di channel Jenderal Tani. Sekarang kita sudah ada di markasnya Mr. Bejo Alfiano Farm bersama Abah Anis. Monggo Abah Anis mungkin bisa perkenalan dulu ke teman-teman saya, penonton saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Pak Haji Anis dari Desa Jatirjo, Kecamatan Jatirjo, Kabupaten Mojokerto. Tepatnya kalau di dunia Facebook atau di Alfiano Farm. Alfiano Farm. Ya. Jadi Facebooknya Abah Anis ini Alfiano Farm. Mungkin ada yang mau berteman, silahkan di add. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi ini Abah Anis. Soalnya saya tertarik, saya diam-diam kan mengikuti Alfiano Farm dengan maskotnya Mr. Bejo. Nah, kalau boleh tahu Mr. Bejo ini apakah dari kecil sudah di sini atau emang beli sudah besar atau bagaimana? Nah, ceritanya kalau Master Bejo kita ambil dulu Mas. Ambil awal itu kalau Master Bejo awalnya masih kecil sama teman kita yang dari Mas Aan, rumahnya Kali Gesing itu saya nggak mau. Waktu itu saya nggak mau, masalah ya kurang bagus lah. Waktu masih kecil? Waktu masih cempenya umur sekitar 1 bulan 2 bulan. Terus akhirnya dibawalah ke Jember sama Aan, diambil Gus Ulum. Nah kita ngambilnya ke Gus Ulum kurang lebihnya umur 2 tahun. 2 tahun sudah poel? Udah, poel 1,5 pasang waktu itu setelah kontes di Malang, di Kanjuruhan. Oh, justru Master Bejo ini dapatnya malah udah gede Pak? Udah besar. Dulu itu namanya Satria. Satria. Ya, waktu di Gus Ulum itu namanya Satria. Nah, setelah itu pikiran saya udah merasa untung lah kalau terus sedangkan kalau bahasa Jawanya udah bejo, saya bejo. dapat akhirnya beruntung kalau bahasa Jawanya kan bejo. Nah, akhirnya saya ganti nama itu Master Bejo. Sebelumnya saya juga minta maaf untuk Gus Ulum, nama yang sebagus itu tak ganti yang kedaerahan. Tapi kan akhirnya membawa sampai sekarang beruntungnya, ya, Bejonya terbawa sampai sekarang. Makanya sampai anaknya yang pertama itu diambil Mas Hudi hitam putih itu dikasih nama Untung. Oh, itu anak pertamanya Bejo? Iya, yang di sini. Master Bejo ini dari keranda apa Pak, kalau boleh tahu? Kalau Master Bejo, kalau saya pasnya itu bapaknya yang mana kurang tahu. Cuma kata teman-teman, bapaknya Master Bejo itu anak Labas. Anak Labas? Iya. Katanya hitam polos gitu. Iya, katanya itulah. Induknya kepala merah di sini. Kemarin kebetulan melahirkan, tapi di Wonosalam. Oh, berarti induknya Bejo ini masih ada? Ada. Bapaknya? Nah, bapaknya katanya udah meninggal. Oh, udah meninggal? Iya, katanya udah meninggal. Berarti kalau diurut cucu Labas? Iya, cucu Labas. Cucu Labas. Bejo pertama kali kontes Abah bawa itu di mana Pak? Kalau udah di saya, dan di saya itu pertama kali bawa itu mana ya, waktu itu tuh
Kak Purbalingga saya kira. Kalau nggak Purbalingga atau mana? Lumajang. Saya kira Purbalingga. Oh gitu. Masih kelas B di Purbalingga. Itu sudah maksudnya begitu pertama kali kontes kelas B ya atau L? Iya, udah satu pasang setengah. Itu masuk peringkat berapa, Pak? Ya mohon maaf sebelumnya kalau Master Bejo itu belum. dari awal sampai sekarang belum pernah kok juara 2 atau pasti juara 1. Juara 1 terus? Iya terus. Berarti emang ya bejonya di situ ya? Dari kelas B sampai lah ya itulah, makanya kita merasa untung, merasa bejo lah. Waktu abang ngambil bejo itu kan umur 2 tahun, Pak? Iya, kurang lebihnya itu. Itu kalau boleh disebutkan kisaran harga berapa? Waktu itu 50 juta? 50 juta. 50 juta. Sekarang ada di Alfiano sudah berapa tahun? Sudah kurang lebihnya 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih Iya. di kandang Alfiano sini? 2 tahun lebih. Saya kira kalau 2 tahun 4 bulan sekarang bulannya. Itu kalau 2 tahun setengah kurang lebih belum ada lah, belum nyampe. Sempet ini nggak? Sempet pernah punya pikiran bejo ini mau dijual? Kalau jual bejo itu kayak belum ada lah. Tapi kalau ada penawaran? Kalau yang nawar ada. Waktu itu penawaran terakhir yang pernah ditawar ya 500 waktu untuk piala Raja di Sleman itu ada 500 juta terakhir. Iya. Terus kemarin Mas Irfan juga pernah nawar di atasnya itu, tapi saya masih di atas 500 juta. Ya, waktu anaknya Bejo yang di Mas Irfan diambil siapa itu Pak Lereng Semeru, Lereng Panderman. Oh, Pak Kadar. Nah, waktu di situ Mas Irfan itu pernah nawar di atas. Oh, jadi bejo ini kalau sekarang statusnya emang nggak dijual. Sekarang enggak lah. Cuman kalau misalkan menurut Abah Hanis ini misalkan kalau toh bejo, tapi kan ini misalkan, Mbak. Iya. Kalau toh bejo emang mau dijual, kira-kira harga yang pantas untuk Master Bejo ini? Gini Mas, dengan anak-anaknya yang kita udah merasa cocok lah dengan hasil breedingannya, itu saya kira kalau memang ada yang mau 1 M udahlah. 1 miliar? Iya, kita karena itu maksudnya bejo ini misalkan harga yang pantas untuk Master Bejo ini 1 miliar, apakah dari penjualan anaknya gampang atau dari hasil breedingnya bagus-bagus? Ya itulah, kalau kita misalkan kita punya sawah, nah itu ya kalau kita orang tani, kalau kita punya sawah, mari kita rawat sawah itu, gimana kita ngambil hasilnya. Tapi kalau kita jual tanah itu, memang kita punya dapat uang banyak. Kalau kita jual, tapi setelah itu selesai. Lah ya itulah yang kita. Tapi kalau ini kita ambil anaknya, kita jual anaknya juga. Terus ini Pak, laku. mungkin teman-teman saya penonton ini mungkin yang jelaskan ada pertanyaan. Kalau misalkan anakan Master Bejo, cempenya Master Bejo, anak produksinya Master Bejo, yang istilahnya umur 1 bulan 2 bulan, apakah sudah ada harga tersendiri kah atau emang ada perbandingan lihat dari spek kambing? Gini Mas, yang jelas kalau cempe anaknya Master Bejo, jangankan yang sampai 1 bulan, umur 2 hari pun langsung ada yang dikejar orang. Iya, tapi kita anak Master Bejo kalau kita jual masih kecil, kita yang jelas harga kan belum bisa, tinggi. Iya. Kalau biasanya kita rata-rata udah, kalau yang kurang lebihnya 20 juta, 25 itu kalau betina. Kalau jantan pasti di atasnya, sekitar 40,
Itu 50. range umur berapa kira-kira Pak keluar dari sini? Itu ya sekitar umur 3 bulan, 2 Oh, bulan. baru berani dijual. Iya, kalau kecil masih eman-eman lah. Kayak kemarin yang udah pemain lama, kalau yang kemarin umur 3 minggu diambil Mas Slamet Telungagung, kayak yang itu loh, yang FB-nya Samudra Etawa itu yang Ya. nah, itu umur 3 minggu udah diambil 20 juta. Umur 3 minggu. Jantan betina. Jantan. 2 ekor atau 1 Satu ekor? ekor. 1 ekor. Iya. Master Bejo ini terakhir kontes itu kapan, Pak? Sebelum adanya pandemi ini. Sebelum pandemi yang kemarin terakhir tuh di kontes di Piala IGB kemarin di Malang. Oh, di Rampal. Rampal. Di Rampal itu kemarin itu yang terakhir. Setelah itu sampai sekarang dengan adanya pandemi ini sementara masih muka-muka aja cepat berlalu lah kayak kita. Kalau misalkan kayak ini kita bicara memposisikan kita ini sebagai breeder, Pak ya. Iya. Peternak kambing. Kalau menurut Abah ini sendiri selama ada pandemi ini ada dampak tersendiri enggak? Yang jelas ini Mas, kalau untuk kita yang kambing, kita yang untuk mengarah ke seni, saya kira masih tetap anaknya Bejo masih laku sekitar 20 juta, 25, di bawahnya ya sekitar 18, itu kan ya masih harga, saya kira harga normal lah kalau untuk seukuran cempe umur 2 bulan, 3 bulan, harga segitu saya kira masih tinggi. Kalau di sini ada berapa indukan, Pak, yang sama Master Bejo? Nah, kalau indukan di sini sekarang kurang lebih ada 28 induk. 28 dengan satu pejantan. Satu pejantan Dan itu ya semoga aja, maksudnya kan kayak ya pandemi ini semoga cepat berlalu. Amin. Jadi kegiatan kembali normal. Dan emang ngefeknya itu mungkin kayak ke kontes-kontes gitu loh teman-teman. Jadi kontes ini sudah selama pandemi ini, malah jauh-jauh sebelum pandemi itu sudah ada jadwal-jadwal yang sampai sekarang itu dan ternyata cancel semua. Jadi di cancel semua, numpuk-numpuk ini jadwal nasional open gitu, numpuk-numpuk. Master Bejo ini apakah ini Pak, maksudnya punya ini enggak Abah nih, kira-kira Master Bejo ini sudahlah terakhir Master Bejo ini saya pensiunkan kontes, fokus di breeding, benaknya gitu loh Pak? Iya, yang jelas itu ada Mas, masa kita kok selalu kontes terus, kita juga gimana, saya kira ini nanti kalau udah ada kontes, tahun ini adalah tahun yang terakhir. Tahun terakhir untuk Master Bejo. Untuk Master Bejo, setelah itu entah itu kondisinya muka-muka tetap sehat, tapi insya Allah tahun ini tahun yang terakhir untuk ikut kontes. Setelah itu kita fokuskan ke breeding. Ya, masalahnya dengan kita breeding pakai pejantan Master Bejo ini, kita juga merasa udah hasil dari anakannya saja udah lebih dari cukup lah Mas. Semua kita kalau ke 700 juta udah dapat dari anakan Master Bejo. Abah Anis terjun ke kambing mulai tahun berapa Pak? Nah, kalau mulai kambing saya gini Mas, saya dari kecil udah senang di kambing. Sudah senang kambing? Iya, bahkan kita sekolah dulu aja yang kita buat, kita kan anak orang tani. Ya, kalau nunggu katakanlah kalau teman-teman yang anaknya pegawai negeri kan tiap bulan. Kalau kita punya katakanlah 4 bulan sekali. Kalau anaknya orang tani itu kan 4 bulan barisan panen sekali ya itulah. Nah itu kalau sedangkan teman kita anaknya orang yang berada itu. Jadinya kita kambing itu tak rawatkan di teman sama ngerawat di rumah. Kan kalau diajak teman-teman jalan-jalan atau paling yang saya buatan ya jual kambing itu loh untuk sama teman-teman sekolah itu dulu itu kayak gitu. Kalau untuk terjun ke PE ini? Ya setelah itu kita sekitar 2007 lah.
2007, tapi awalnya kita ngerawat biasa, belum tahu kambing yang model kayak kualitas kontes, kualitas belum ngerti lah. Pikiran saya pokoknya kambing itu besar, udah. Pernah ini enggak, Pak, ngalamin jatuh bangun sebagai peternak kambing? Itu Bisa dibagikan teman-teman pengalamannya. kalau di peternak kita masih punya induk 4. Induk 4 itu nggak tahu salah makan atau gimana, jadinya keluar itu nggak ada yang jadi, semua mati. Salah makan gitu. Pola makan keliru. Iya, itu hijauan tapi yang banyak getahnya apa, kayak kata Pak Taji itu dicarikan bukan rumput kayak jenis kerangkong itu loh, yang dulu buahnya untuk bedil-bedil kalau waktu kita masih kecil. Itu akhirnya rusak anaknya. Kalau bisa dibilang itu pluron, semua nggak ada bulunya. Itu kambing Pak, sampai pernah prestasi yang rawat juga prestasi, mau nggak mau ngerawat sudah setelah itu. Terus sudah apa ya, istilahnya sudah wis mau ngerawat kambing iya, udah sudah lah setelah itu. Masalahnya siapa Mas yang nggak aneh, cempe itu induk 4 itu ada cempe 10, ada yang mana 3, ada yang ya itu semua mati semua, bahkan induknya juga. Ya itulah. Terus setelah itu kita tanya-tanya, memang kita yang keliru. Memang dari faktor makanannya itu tadi, Pak. Itulah. Setelah itu kita kok malah semangat, malah ya itulah. Untuk saya harus bisa. Masalahnya dulu saya udah bisa kok. Sekarang apa berarti kesalahan kita, apanya kita carilah. Kelemahan, kesalahan kita waktu itu. Ya saya kira kita dengan berternak, kita dengan alhamdulillah bisa bangkit lagi sampai sekarang ini. Katakanlah kalau kita jalan-jalan main kemana dari ujung Pulau Jawa ini, dari ujung timur sampai barat, saya kira nggak sampai kita terlantar lah, ada aja teman. Ya, masalahnya prinsip kita banyak teman itu banyak rezeki lah. Satu musuh kebanyakan. Sambil ngerokok nggak apa-apa, Pak. Ini rokoknya nih, Amit. Ya itulah, kita di kambing itu senangnya itulah. Akhirnya kita dari kita nggak kenal, akhirnya kita jadi kenal, jadi kayak saudara. Seperti kayak Malang aja, teman-teman semua Malang itu contoh yang dekat, kayak Malang itu semua jadi kayak saudara. Apalagi kayak yang lama kayak Mas Andi, terus Mas Ajes, All City itu, Pak Maul, katakanlah Bari, Dampak, kayak semualah. Kalau Malang saya kira semua udah saya anggap saudara semua ya. Kalau gitu saya ini Banis, saya closing. Saya terima kasih banyak waktunya. Banis sudah berkenan. Saya sudah penyambutannya luar biasa di Alfiano Farm ini. Teman-teman, kalau ada teman-teman dari Jenderal Tani mungkin daerah sekitar Mojokerto atau Jawa Timur mau kontak Abah Hanis, silakan. Nanti nomornya Abah Hanis saya cantumkan di deskripsi. Atau mau tanya-tanya anaknya Bejo, silakan, nanti bisa lewat SMS atau lewat WA. Saya terima kasih banyak Bu Hanis. Sama-sama. Kalau suka video ini jangan lupa di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa, jangan lupa di subscribe. Terima kasih sekali teman-teman Jenderal Tani. Requestnya teman-teman untuk saya bertandang ke markasnya Master Bejo sudah saya penuhi. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe channel ini Jenderal Tani. Kalau gitu saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.